Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat bertemu lagi secara virtual melalui aplikasi ini. Dalam nanti kita akan coba membahas mengenai beberapa materi yang terkait dengan mata kuliah hidrologi dan geofisika. Saya mohon maaf karena pertemuan minggu lalu tidak bisa membuka Zoom karena sedang dalam perjalanan. Insya Allah kita coba maksimalkan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga nanti berjalan dengan lancar program kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Selamat datang. Mohon kamera bisa dihidupkan kecuali memang ada gangguan ke sinyal. Saya coba absensi dulu satu persatu. Pertama Ronaldo Gusti. Ya Pak. Oke. Mohon video setidaknya di awal dihidupkan ya. Regi Galuh. Hadir Pak. Oke, terima kasih Regi. Nabila. Bila ada? Hadir Pak. Oke, Retno Sarma. Oke, Nabila. Retno Sarma. Retno ada. Jaringan mungkin Pak. Algus ada? Ada Triwayudi. Hadir Pak. Oh, Triwayudi ada. Nahna Rasia. Nahna ada? Hadir Pak. Hadir Pak. Terima kasih Adrizal. Pak. Oke, Adrizal. Juliat Fadli. Ada. Arif Bahran. Hadir, Pak. Oke. Diva ada? Ya, Fadil Irfan. Hadir Pak. Oke, Fadil. Reski. Hadir Pak. Oke, Reski. Rian Wildatama. Hadir Pak. Oke. Muhammad Daniel. Hadir Pak. Oke. Ada yang belum saya panggil? Retno, Algus, Diliat, Diva. Oke, kita lanjut dulu ya. Saya akan coba share screen. Fadli hadir Pak. Oh, Fadli ada. Oke, kita lanjut. Saya akan coba share screen. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada? Ada yang ingin memberikan review enggak? Dalam bentuk poin-poin saja. Sementara yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu apa? Apa kita kemarin tuh? Ada yang masih ingat? Ada Pak. Tidak? Tidak ingat? Ada Pak. Ada Pak. Apa? Dalam poin-poin saja. Apa yang kita pelajari kemarin? Pengertian hidrologi Pak, tentang siklus hidrologi. Oke, itu ya. Iya Pak. Daur ulang Pak. Bisa dijabarkan enggak siklus atau daur hidrologi? Daur ulang beda ya sama siklus. Bisa dijabarkan sedikit enggak soal hidrologi itu seperti apa? Apa Pak? Yang siklus hidrologi Pak? Iya, siklus.
Siklus hidrologi adalah proses perputaran air di muka bumi, Pak. Airnya berputar. Iya, Pak. Berproses, Pak. Airnya tetap. Tetap. Oke. Di poinnya ya itu ya berarti ya. Ada lagi? Itu aja. Tentang pengertian hidrologi, Pak. Ilmu yang mempelajari tentang air di permukaan bumi. Oke. Ada lagi enggak dari yang lain? Thank you ya, Abdul. Ada lagi dari Baik, yang Pak. lain? Ada dari yang lain? Belum muncul ya. Ada lagi dari yang lain? Halo, yang lain? Ini suara saya masih jelas nanti sebenarnya. Halo, Jelas, Pak. Jelas, Pak. yang lain tidak ada yang ingat sama sekali. Ada enggak yang bisa bedakan hidrologi operasional sama yang terapan, sama yang aplikasi? Ada enggak yang bisa bedakan hidrologi operasional sama aplikasi? Apakah ketika soal neraca air ada yang ingatkah? Jaringan pos maksudnya apa? Pola-pola drainase seperti apa? Ingat. Oke, kalau begitu kita lanjut saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai presipitasasi. Materinya saya buat agak padat, tapi setidaknya ini sebagai gambaran awal terlebih dahulu mengenai salah satu parameter yang nantinya penting dalam kita memahami hidrologi. Jadi kan di awal melalui kuliah umum sebenarnya sudah mulai dibahas, meskipun itu baru satu aspek di hidrologi, karena memang dalam hidrologi kita juga harus memahami terkait geohidrologi atau hidrogeologi, di mana nantinya akan terkait dengan air tanah. Kan kalau kita akan membahas hidrologi mengenai air yang ada di bumi, kita tidak hanya membahas air yang ada di permukaan, seperti yang ada di daerah aliran sungai, ataupun di danau situ, kita juga membahas air tanah, akifer, dan lain sebagainya. Jadi intinya di hidrologi kita akan membahas bagaimana air yang kita lihat sehari-hari itu pada dasarnya itu tidak menghilang, tapi dia mengalami suatu siklus atau daur. Simpelnya dia berasal dari laut, kemudian dia menguap menjadi awan, dan nanti dia akan jatuh menjadi hujan. Di mana hujan tadi akan menuju ke permukaan, apakah dia nanti mengaliri di air permukaan atau dia nanti masuk ke dalam tanah, mengisi air tanah dan mengisi akibat. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai presipitasi, yang akan ada beberapa poin. Dan nanti tolong kalau memang ada suara saya terputus atau kurang jelas, silakan dikonfirmasikan agar mungkin bisa saya ulang nanti penjelasannya. Kita mulai. Jadi nanti beberapa poin yang akan kita bahas, nanti akan mulai dari bagaimana pola curah hujan atau distribusi curah hujan di dunia, kemudian bagaimana pembentukan dari awan, bagaimana nanti bisa terjadinya hujan. Awan itu ada beberapa teori tertentu yang menjabarkan kenapa bisa terjadinya hujan, sampai kan nanti kita melakukan pengukuran bagaimana kita bisa mengetahui curah hujan dan bagaimana pengolahan data curah hujan. Jadi presipitasi dulu. Presipitasi sendiri adalah curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut
bentuknya bisa jadi dalam bentuk hujan, bisa jadi nanti dalam bentuk salju. Jadi nanti ada alasan secara teoritisnya kenapa ada di beberapa daerah itu turun salju dan di beberapa daerah yang lain yang turun adalah hujan. Meskipun secara konsepnya proses pembentukannya sama. Hanya ada case atau ada kondisi tertentu sehingga menyebabkan terjadinya salju. Kemudian presipitasi sendiri merupakan suatu peristiwa klimatik yang bersifat alami. Jadi klimatik ini mungkin beberapa kalian familiar dengan di BMKG yang membahas memang bagaimana klimatologi, bagaimana kondisi cuaca di suatu wilayah. Jadi seperti misalnya di kawasan di wilayah tropis dengan curah hujan yang tinggi, itu masuk ke karakteristik klimatik juga. Jadi kalau beberapa daerah akan memiliki karakteristik klimatik yang beragam, yang ini sifatnya alami. Meskipun memang masih bisa direkayasa oleh kita juga. Kemudian yang berikutnya, bentuk dari uap air di atmosfer di sini menjadi curah hujan terjadi karena adanya proses kondensasi. Jadi uap air akibat adanya panas dari matahari naik ke atas, ke langit, jadi sampai lapisan tertentu dari troposfer, dan dia mengalami kondensasi sampai dengan dia akhirnya turun sebagai hujan. Kemudian presipitasi akan menjadi faktor utama pengendali proses daur hidrologi di daerah aliran sungai. Nah, ini gambaran bagaimana presipitasi di dunia. Jadi kalau kita berbicara dunia berdasarkan pembagian lintangnya, kita yang berada di daerah ekuator memiliki curah hujan presipitasi yang salah satu dari beberapa wilayah yang memiliki presipitasi yang tinggi. Terutama memang kalau kita berbicara lintang, karena kita berada di lintang ekuator. Meskipun pada beberapa lintang Tropic of Cancer atau Tropic of Capricorn seperti di daerah Cina di sini, kemudian di bagian Tropic of Capricorn juga di beberapa daerah Afrika dan di beberapa daerah Amerika Latin juga ada potensi untuk curah hujan yang tinggi juga. Meskipun sebagian besar yang berada di luar daerah ekuator pasti akan memiliki curah hujan yang lebih rendah. Jadi kalau dari sini saja kita lihat perbedaan lintang nantinya akan mempengaruhi besarnya curah hujan di suatu wilayah. Jadi nantinya yang mempengaruhi presipitasi atau curah hujan, yang pertama jaraknya ke lautan, adanya pengaruh lintang juga, di mana posisinya berdasarkan lintang ini, kemudian dari elevasi atau beda ketinggian, dan dari penggunaan lahan, ini akan menentukan. Dari jarak ke laut, semakin jauh dari laut, maka kecenderungannya curah hujannya akan lebih rendah. Ini di luar adanya faktor adanya pegunungan misalnya atau perbukitan yang nanti akan mempengaruhi curah hujan juga. Jadi ketika kita berbicara daratan yang memiliki elevasi yang sama, maka dia semakin jauh dari lautan, maka curah hujannya akan lebih kecil. Ini sebagai gambarannya di luar sana di Coffs Harbour, semakin ke darat, semakin menjauh dari laut, curah hujannya semakin rendah. Kemudian ini beberapa contoh, ada beberapa tempat terkering di Arica, di pesisir Fiji, dan adanya juga adanya pengecualian di pulau tropis, di mana di tropis bisa jadi di pegunungan akan lebih banyak hujan dibandingkan di daerah pesisirnya. Jadi contohnya mungkin bisa kita lihat di Kota Padang. Mungkin kalau bisa kalian hitung secara anualnya, secara tahunannya, di daerah-daerah yang dekat perbukitan akan lebih tinggi curah hujannya dibandingkan dengan daerah-daerah pesisir. Alasannya nanti sebenarnya akan terkait dengan bagaimana proses pembentukan hujan juga nanti.
Kemudian lintang tadi sudah cukup dibahas, bagaimana pengaruh masing-masing lintang tadi dengan curah hujan. Elevasi pun di sini terkait misalnya ketika di daerah pegunungan akan memberikan dorongan angin ke atas, sehingga nantinya akan ada awan-awan yang terbentuk di daerah dengan elevasi yang lebih rendah, terbawa oleh angin hingga dia menuju ke pegunungan, sehingga terbentuk awan orografis dan bisa terjadinya hujan. Ini yang bisa menyebabkan memang di daerah pegunungan akan ada kecenderungan hujannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih datar. Ini sebagai gambarannya bagaimana ketinggian mempengaruhi hujan, jadi adanya perbedaan elevasi. Oke, di kesempatan kali ini akan ada beberapa pertanyaan, jadi silakan nanti di screenshot saja langsung agar bisa lebih cepat. Jadi silakan nanti disalin di kertas, nanti dijawab di akhir saja nanti. Jadi disalin saja pertanyaannya, nanti dijawab. Setelah itu nanti akan dikumpulkan melalui Google Classroom saja. Jadi kalian coba perhatikan bagaimana beda curah hujan. Misalnya kalian di Kota Padang, bedanya curah hujan yang memang dia di kawasan pesisir dibandingkan dengan yang di daerah-daerah pegunungannya. Kalau di kita Padang dengan Padang Panjang seperti apa curah hujannya. Jadi bisa kalian tambahkan juga kira-kira kenapa bisa seperti itu. Sudah ya, kita bisa lanjut. Halo? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya, terkait keragaman curah hujan. Curah hujan tahunan pada waktu kering itu secara umum akan berada di bawah normal. Sedangkan adanya variasi hujan di harian, itu biasanya karena adanya hujan konvektif. Kemudian variasi musim nanti akan menunjukkan adanya perubahan radiasi solar dan adanya arah angin yang berbeda. Jadi variasi musim itu terjadi karena ada setidaknya ada perubahan terkait radiasi dan arah angin. Ini sebagai contohnya di sini dari tahun 1820 sampai dengan tahun 2000 kataan nilai hujan tahunannya. Jadi di sini terlihat terjadinya fluktuatif. Ada di tahun-tahun tertentu dia tinggi curah hujannya, ada yang dia kering dan lain sebagainya. Ini untuk di Johannesburg. Dan memang ketika kita ingin melihat iklim suatu wilayah, kita membutuhkan data yang minimal 10 tahun. Jadi nanti kalau kalian bicara curah hujan, untuk pengolahan datanya, yang minimal data yang kita proses adalah data selama 10 tahun. Itulah pentingnya pengukuran pos-pos pengamatan yang memang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, bagaimana proses pembentukan hujan sendiri? Jadi di sini menggambarkan bagaimana adanya water droplet di awan. Jadi butiran-butiran air di awan terbentuk karena adanya aerosol yang mengalami penguapan dari daratan. Kemudian adanya proses kondensasi dan evaporasi yang nantinya bersirkulasi di awan. Sampai dia nantinya memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga karena masanya itu semakin bertambah, dia akhirnya jatuh sebagai curah hujan. Kemudian, kalau kita lihat dari tipe atau nama-nama awan yang sudah dikelompokkan, itu yang pertama ada cirrus, stratus, cumulus, nimbus, dan alto. Cirrus ini yang berarti rambut, lapisan itu stratus, cumulus gumpalan, nimbus awan hujan, dan alto itu yang tinggi. Kemudian ada juga yang dalam bentuk gabungan atau kata panjang dari kelima nama tadi, cumulonimbus dan altostratus. Sebagai gambarannya, tipe-tipe awan sendiri, ini contohnya cirrocumulus, cumulonimbus, altostratus, sampai seperti ini. Dan masing-masing memiliki batasan ketinggian biasanya dia. Dia bisa kita lihat di ketinggian berapa.
Ini gambaran yang lebih detail lagi. Ini untuk awan-awan yang berada di ketinggian yang bisa dikatakan yang paling tinggi, cirrus, stratus, dan cirrocumulus. Kemudian ini yang bagian menengah, alto, cumulus, stratus, dan nimbo. Sedangkan ini yang awan rendahnya. Istilahnya kalian bisa kalau lihat sekarang di langit, wah itu mana dia? Mungkin yang bisa kita amati langsung biasanya yang ketika cumulus sampai stratocumulus, terutama kalau memang kondisi pencemaran udaranya rendah ya, jadi bisa terlihat jelas ya. Kemudian ini gambaran bagaimana teori pembentukan hujan dari adanya droplet-droplet, kemudian dia mengalami pemadatan sehingga ada terjadi perubahan massa jenis dari si butiran tadi atau droplet tadi dan nanti turunlah hujan. Ada beberapa teori. Teori yang pertama itu teori tumpukan dan penggabungan, di mana adanya kolektor drop sehingga terbentuklah hujan-hujan yang kita bisa lihat kadang dia hujannya dropletnya rendah atau dalam detik itu saja, ada yang memang sangat lebat. Ini teori yang pertama. Kemudian ada teori Bergeron condition di pertumbuhan, ini terkait adanya pembentukan hujan salju, di mana di sini pertumbuhan butir hujan pada awan dingin yang suhunya kurang dari 0 derajat Celcius yang akhirnya membentuk superfluid water atau kristal es. Di mana nanti butir airnya menguap, deposisi ke kristal esnya tadi. Kristal esnya tumbuh lebih besar dan dia akhirnya jatuh. Dan nanti dia menjadi butiran hujan. Nah, jadi sebenarnya kalau dari teori ini, karena suhu yang sangat rendah di atas sana, dia membentuk lapisan-lapisan kristal, tergantung dari ketebalan atau ukuran dari kristal tadi, maka di beberapa wilayah yang memang suhu udaranya tinggi, ketika dia mengalami hujan, yang turun adalah dalam bentuk airnya dia. Berbeda dengan di beberapa yang memang kondisi temperaturnya lebih rendah, maka dia akan tetap menjadi salju dalam bentuk kristal es tadi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Dari dua yang tadi, menurut kalian mana sebenarnya yang paling tepat atau yang logis dari pemahaman kalian sampai dengan saat ini? Kemudian coba disampaikan lagi teorinya seperti apa. Saya sangat menyarankan bisa mencoba mencari referensi lain, apakah dari buku referensi atau dari artikel-artikel yang memang bisa dipercaya untuk kalian jadikan referensi terkait bagaimana teori pembentukan hujan. Silakan dikerjakan. Selanjutnya mengenai alat pengukuran presipitasi, ada dua bentuk alat pengukuran. Jadi ada yang bersifat manual, ada yang otomatis. Manual di sini biasanya menggunakan kontainer ataupun ember dengan diameter dan tinggi tertentu. Kemudian yang otomatis, contohnya ada weighing bucket dari rain deck sama tipping bucket. Kurang lebih ini yang otomatisnya bentuknya seperti dua gambar yang saya berikan di sini untuk tipping bucketnya. Intinya akan ada mekanisme penampung airnya dan akan ada mekanisme pengukuran waktu berapa banyak, berapa mili dalam kurun waktu tertentu. Sehingga biasanya kan ada satuan yang bisa kalian lihat untuk curah hujan seperti itu. Kemudian ada beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran klasifikasi, apakah itu instrumental error ataupun sampling error. Instrumental terkait dari peralatan yang digunakan. Di sini akan ada pentingnya kalibrasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengukuran yang sudah dilakukan benar, atau sampling error. Jadi kondisi pengambilan datanya apakah sudah sesuai dengan prosedur atau pedoman yang sudah dibuat, karena bisa jadi ketika tidak mengikuti prosedur tadi akan ada kesalahan
hujannya misalnya tidak langsung yang kita ambil dari atas, tapi itu adanya potensi percikan misalnya. Karena adanya bangunan-bangunan atau adanya tumbuhan yang bisa mempengaruhi besaran curah hujan tadi. Kemudian untuk stasiun pengukuran cuaca otomatis, ini yang umum memang bisa kita temui di beberapa lokasi stasiun. Biasanya alat curah hujan jenisnya yang 0,2 mm tipping bucket, adanya penggunaan alat ukur suhu juga, kelembaban, kecepatan angin, radiasi sampai dengan quantum flux-nya, yang mana nantinya akan terhubung langsung ke data loader. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, semakin banyak data yang bisa kita dapatkan, itu maka akan semakin mudah atau akan semakin baik nanti untuk kita lakukan pengolahan data berikutnya. Ini contoh beberapa pedoman yang mesti dipakai terkait berapa jarak dan berapa sudut masing-masing bangunan yang berada di sekitar rain gauge-nya atau di sekitar alat pengukur curah hujan. Setidaknya ada di 30 derajat dari si penampung hujan tadi. Jadi dengan asumsi memang tidak ada percikan dari masing-masing bangunan atau tumbuhan. Kemudian nantinya dalam perhitungan presipitasi kita akan membahas mulai dari bagaimana analisis curah hujan. Tadi untuk kita mengetahui curah hujan di satu wilayah, kita melakukan analisis curah hujan. Kemudian apabila ada data-data yang hilang atau data-data yang error, bagaimana caranya kita melengkapi data, kemudian ada tes konsistensi, uji homogenitas, sampai analisis curah hujan. Semuanya ini sebenarnya dasarnya kita dapatkan dari statistik, ya. Karena adanya dari data yang kita dapatkan dari pos-pos pengamatan curah hujan. Kemudian ada beberapa istilah yang digunakan pada umumnya. Jadi yang di sini mulai dari hujan di atas air yang mempunyai garis tengah 0,5 meter atau lebih yang terambut dalam suatu kawasan. Curah hujan sendiri banyaknya air yang jatuh ke permukaan bumi dan dinyatakan sebagai ketebalan air. Jadi ketika bicara curah hujan, maka itu ketebalan air milimeter per senti. Sedangkan untuk durasi hujan, lamanya waktu hujan tercurah. Biasanya apakah dalam menit, jam, ataupun hari. Kemudian ada intensitas hujan, ukuran tebal hujannya, kemudian frekuensi intensitas, interval waktu rata-rata curah hujan dengan intensitas tertentu, dan ada luas daerah hujan yang bisa menggunakan A nanti. Luas area yang nantinya memiliki curah hujan tebal tertentu. Jadi yang dianggap atau diasumsikan ketebalan hujannya itu sama. Kemudian ada histograf menggambarkan hubungan tebal hujan terhadap waktu, bagaimana perubahan curah hujan setiap waktu dibuat dalam histograf. Kemudian curah hujan efektif, curah hujan yang dianggap dia akan menjadi aliran permukaan. Jadi diasumsikan dia sebagai aliran permukaan dari hujan tadi semuanya masuk ke sebagai runoff tanpa adanya infiltrasi. Nah, dalam analisis curah hujan ada tiga metode umum yang bisa nanti kalian pelajari lebih lanjutnya. Yang pertama ada metode aritmatik, polygon, Bayesian, isohet atau isohet. Karakteristiknya aritmatik sendiri lokasi dan jumlah stasiun penakarnya berdasarkan acuan. Kemudian lokasi stasiunnya merata dan elevasinya berseragam. Polygon Bayesian dia lebih akurat dibandingkan dengan aritmatik tadi. Interkoneksi antar stasiun menggunakan garis lurus. Setiap alat penakar hujan pada peta daerah rekapan air dibagi menjadi beberapa poligon dengan garis pembagi yang sama panjang. Adanya pembobotan di sini dan tidak cocok untuk daerah pegunungan dan memiliki intensitas hujan yang tinggi. Kemudian untuk yang isohet dan isohet,
luas kajiannya dia lebih besar, yang paling besar bisa dibilang mempelajari pengaruh curah hujan dengan perilaku aliran sungai di suatu wilayah. Jadi ini kita berbicara bagaimana kita mengenali curah hujan di suatu wilayah ya, apakah di daerah pegunungan, apakah di daerah pesisir. Di ISOYET ini mempelajari pengaruh curah hujan dengan perilaku aliran air sungai seperti apa, khususnya daerah yang tipe hujan orografik. Ini memang di daerah-daerah pegunungan dia. Perakiraan garis-garis dengan curah hujan yang sama besar yang nantinya dibuat suatu garis isohed. Itulah kenapa dia disebut sebagai metode isohed. Dia nanti menggunakan planimeter di mana luas wilayah antara dua garis isohed. Kemudian luas wilayah dari dikali dengan curah hujan rataan di antara dua garis. Mungkin gambarannya untuk memudahkan seperti ini ya kira-kira. Yang pertama untuk metode aritmatik, ini wilayahnya, wilayah akan dilakukan pengujian. Maka ada stasiun-stasiun pengukuran di sini, jadi mulai dari yang stasiun P2, P3, 4, dan 5. Jadi ada beberapa stasiun pengujian atau stasiun pengukuran curah hujan di sini, masing-masing langkahnya, dan nanti tinggal dijumlahkan dan dibagi jumlah stasiunnya, sehingga didapatkan nilai rata-rata curah hujannya adalah sekian. Jadi sederhana sebenarnya pengukuran untuk yang ada. Untuk yang polygontation, dari beberapa stasiun tadi kita buat bentuk polygonnya terlebih dahulu, kemudian ditarik masing-masing garis lurusnya, maka nanti kita membutuhkan besaran luas areanya yang kita anggap sebagai luas poligon tadi. Sehingga nanti akan didapatkan curah hujannya sebelum nanti kita hitung rata-ratanya. Rata-rata per area nanti jatuhnya yang akan kita hitung. Kemudian untuk yang metode ISOYET ada menggunakan garis-garis di sini, di mana nanti akan membagi areanya berdasarkan garis-garis tadi. ISOYET sendiri nanti akan dilihat dari beberapa kerapatan yang berbeda dari curah hujannya di sini. Sehingga nanti dirata-ratakan juga per luasan area yang tadi yang di masing-masing garis ISOYET. Sehingga akan didapatkan berapa nilai rata-rata curah hujan. Karena itu, agar kita bisa membahasnya lebih lengkap lagi, saya mau kalian nanti berkelompok saja dicari apakah nanti kalian menemukan bentuk yang poligon sajakah atau ada ketiganya kah. Silakan nanti dia cari satu artikel yang melakukan analisis curah hujan. Dan nanti kalian buat di materi presentasi, judulnya apa, lingkup dari analisis itu seperti apa, tujuannya dia apa, kemudian metode yang digunakan apa, nanti kan akan muncul metode yang digunakan mereka apa, kemudian kita akan membahas hasilnya. Jadi silakan dimasukkan hasilnya dari mereka seperti apa, dan kalian bahas dari apa yang sudah kalian pahami terlebih dahulu. Lalu nanti di akhir kesimpulannya, apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil perhitungan mereka. Silakan nanti dikerjakan untuk nanti kita coba presentasikan di pertemuan ke depan. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Limit 3 menit untuk kita. Sudah cukup jelas? Pak, saya Pak menanya Pak. Silakan. Itu kalau tugas kelompok tuh metodenya satu kelompok satu metode Pak. Tergantung dari artikelnya. Artikel yang kalian dapat itu apa metodenya? Oh berarti saya misalnya kelompok 1 Pak. Berarti kelompok 2, kelompok 3 berarti metodenya beda-beda Pak. Tergantung artikelnya yang kamu dapat itu apa metodenya. Yang pasti metodenya dari ketiga yang ini. Ya, Gus. Ya Pak, ya Pak. Oke, ada lagi.
Oke, semoga cukup jelas ya. Ini sudah dicatat. Ini mungkin kita bisa bahas untuk pertemuan berikutnya saja. Jadi mengenai yang berikutnya analisis data presipitasi. Mungkin kita bahas pertemuan berikutnya. Jadi saya rasa bisa kita sudahi saja kalau memang tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan. Silakan dipersiapkan, dikerjakan tugasnya, dan presentasinya akan saya siapkan nanti di Google Classroom. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, apakah tadi ada yang belum saya panggil? Retno ada enggak? Retno Agus, Pak. Oh, Agus. Kenapa tadi belum bisa gabung? Jaringan, Pak. Saya ingat. Iya, jaringan wifi saya ini agak lelet sedikit, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Diva belum ya? Diva sama Retno bisa gabung juga. Oke. Kalau begitu saya sudahi pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kita masuk bulan Ramadan, saya minta maaf. Kita sama-sama melapangkan diri untuk saling memaafkan agar kita nanti bisa beribadah dengan lancar, terutama bagi yang memang merayakan bulan Ramadan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.